lagi pada kita. Aku merasa bahwa dia masih ingat pada kita, Nato. Intarsi, mana Bu? Intarsi masih juga mengambil rupa jahitan. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi membatik ulang sekarang? Ya, Nato. Karena kalau dia sudah kawin nanti, padanya tidak sia-sia. Sebenarnya aku mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga, kan Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Intarsi, aku sudah bersuami, Nato. Tapi dari tiga orang tua anak laki itu terus merusak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Uang, Nato. Maaf, Bu. Bukan maksud aku menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan. Mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang memiliki tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Nato. Tidak, Nato. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikku bersuamikan seorang hartawan. Tidak, cukuplah aku saja sendiri. Ialah ia hidup sederhana. Pintar sih, tidak bersuamikan orang yang begini. Mesti itu. Tapi Bu, kalau bisa kedua-duanya sekaligus, ada harta, ada pun. Di mana lagi cari, Nato? Adik kau, Intarsi, hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar lagi uang simpananku yang tadi pun akan habis pula. Semua ini adalah karena ulah ayah. Hingga minta Arsi harus menderita pula. Sejak kecil, Minta Arsi sudah merasakan pahit ketika kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang sejuta. Wah, perkawinan Intarsi 500.000 rupiah saja sudah cukup, Nato. Sesudah Intarsi nanti datanglah giliranmu, Nato. Aku kawin. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu pun ikut mengecap kebahagiaan atas jeripayahku nanti. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Nato. Karena nasib suami tidak baik benar. Dan kata orang, nasib itu akan turun pada anakku.
kita tidak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau ia mau bekerja keras, tentu ia akan menjadi orang yang berharga bagi masyarakat. Toh, siapa gadis yang sering melihat sepeda bersamamu? Ah, dia itu cuma teman sekerja, Bu. Tapi kurasa dia cantik sekali buat kau Nato. Meskipun kurasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Ah, buat apa memikirkan kawin sekarang? Mungkin kalau 10 tahun lagi nanti, kalau sudah beres. tapi kalau lintas nanti sudah kawin, kau mesti juga Nato. Kau kan lebih tua. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, aku peluk kalian anak-anakku semuanya. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang kaji lama? Assalamualaikum. Nama menu, Bu. Bang, Ah, tidak. loh. Kok di sini, Bu? Agak lambat hari ini, Mun. Gimana kau buka puasa tadi? Pelan-pelan dong, Mun. Kerja yang dulu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah, Bu, buat perkawinan dan nanti. Mana dia, Bu? Minta sih keluar tadi mengantar kejahitan. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi, berjumpa dengan seorang tua yang sebelumnya dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Takdirto berbelanja di sentral, tiba-tiba dia berhadapan dengan seorang tua. Kira-kira berumur 60 tahun. Takdirto kaget juga karena orang tua itu seperti yang dikenalnya. Katanya orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang tua itu menghilang, Bang, di kerumunan orang banyak. Ah, nggak mungkin dia ada di sini. Aku kira dia juga sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah 20 tahun sejak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Tapi, Bu, ada orang mengatakan dia di Singapura, Bu. Ya, tapi 10 tahun yang lalu, waktu itu kata orang yang pernah melihatnya, hidupnya sangat mewah. Ya, tapi
Katanya sih gak begitu bagus. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiahnya sudah ambil putih, Bang. Oh, begitu. Bang, kau masih ingat rumah ayah? Ya ingat lagi aku. Semestinya abang ingat. Karena umur abang waktu itu sudah 8 tahun, Bang. Aku saja, Bang, masih ingat. Walaupun samar-samar. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku maksa diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cerita tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini, sekarang di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anak. Minta sih seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Bang Narto, ada kabar ada lagi nih. Tadi pagi, Bang, aku berkenal dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu, Bang. Lalu aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia pada dia, Bang. Bagus lah itu. Bagus, Paimon, bagus. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau dapat banggakan kalau kau bisa jadi orang yang berharga bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau bisa lebih tinggi lagi karena aku tidak punya ayah. Tidak ada orang yang mau membantu aku. Tapi kau, Maimun, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sudah dibuka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah apa yang ada di luar. Waktu saya lewat di situ tadi. Nato, dengar dulu. Ya aku dengar. Ada orang tua di jalan ini dari jembatan sana melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya sih seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi diam? Orang tua. Dia tergelam, jadi tidak begitu jelas kelihatan. Tapi orangnya tinggi dan penampilannya lusuh. Coba lihat. Siapa, Mun? Tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya yang berlalu dulu itu mungkin Aku! Lupakan
lalu itu? Waktu kami masih sama-sama muda, kami satu kasih-kasihan. Sejelek-jelek ayah, banyak juga kenangan-kenangan di masa itu yang tak dapat dilupakan, nak. Mungkin ia kembali juga. Astagfirullah, seperti suara ayahmu. Ayahmu pulang, nak. Kau Tina, Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak perempuan, Saleh. ya, aku berubah Tina. 20 tahun perceraian merubah wajahku. Dan ini semua anak-anak kita. Ya, mereka semua anak-anakmu sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa? Aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun ayah. Maimun, waktu aku pergi dulu, kau masih kecil nak, kakimu masih lemah, belum dapat berdiri.
tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian semua seperti mengharapkan kasihku. Maukah kau mengambilkan air segelas Kunarto? Hanya engkau yang tidak. Gunarto, ayahmu yang berbicara itu. Mestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anaknya yang sudah lama tak berjumpa. Kalau Naruto tak mau, kaulah Maimun. Maukah kau mengambilkan air segelas? Baik, ayah. Maimun, kapan kau punya seorang ayah? Gunarto, Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kapan kami punya seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu, nak? Kami tidak punya seorang ayah, kataku. Kalau kami punya seorang ayah, lalu mengapa? Mengapa kami harus banting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Jika kami punya seorang ayah, lalu mengapa? Mengapa aku harus menjadi anak suruhan? Waktu aku berumur 10 tahun. Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakan kau waktu kau menangis di sekolah Anda dulu. Karena engkau tidak bisa beli kelereng seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dan baju yang sudah robek dan tambahan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, lalu mengapa? Mengapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Bang Narto, ibu saya sudah memaafkan ayah. Kenapa tidak, Bang? Maimun, itu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Karena dingin, lapar dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian, ibu jadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Akan kubuktikan kalau aku dapat menghidupi keluargaku, walau tanpa kasih sayang seorang ayah. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga. Waktu aku berumur 18 tahun, kakak Aida selalu berbayang dan terlihat di ruang mataku. Saudara ayahku yang telah sesat, ia melarikan diri dengan seorang perempuan asing yang menyeretnya ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa ya kepada anak dan istrinya, juga lupa ya kepada kewajibannya, karena nafsunya dalam
pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun, sampai-sampai buku tabunganmu yang disimpan oleh ibu hilang bersama ayah yang meninggal. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Maka jika kita mempunyai seorang ayah, ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Gunarto! Tapi bang, lihat ayah. Sudah seperti ini sekarang. Ayah sudah tua Pak Narto. Maimun, benar kau sempat kalimat ayah. Orang yang tidak berarti ini cuma karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini, lalu ia mengatakan kalau ia ayah kita, padahal dia tidak kita kenal. Maimun, kamu perhatikan, apakah kau benar-benar merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Bang, kita adalah darah dagingnya. Baik berkelakuan ayah, kita terhadap anaknya bang yang harus merawatnya. Jadi maksudmu ini adalah kewajiban kita sesudah ia mendapatkan hawa nafsunya di mana-mana, dia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus meliharanya. Enak betul. Gunarto! Sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu, nak. Ayah kandung. Memang Gunarto dulu pernah punya ayah, tapi ia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Maka pada hari itu aku datang kembali untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya, benar katamu Narto, aku seorang tua dan aku tidak bermaksud mendorong-dorongkan diri di mana tempat yang tidak aku digandaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau, Narto, betapa sedih rasa hatiku. Aku dulu orang yang dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Namun, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, dalam apapun aku terjerumus ke lubang kehancuran, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, aku yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah engkau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan dan tendangan, juga pukulan dari dia dulu. Tapi di Zarok pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan bertugas Bang Narto. Jangan membela dia. Ingat, siapa yang membesarkanmu selama ini? Aku yang membesarkanmu selama ini, Maimun. Di penghasilanmu sebagai kuli dan pengagum suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Kau nyakiti hati ibu, Bang. Aku pula bela-bela dia. Sedangkan untuk kau,
Aku pula yang bertindak menjadi ayahmu selama ini. Baiklah. Pelihara orang tua itu. Kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan dulu pahit ketika hidup karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Tapi biarlah demi kebahagiaan saudara-saudaraku sampai kita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya rusak kebahagiaan dan kedamaian anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa yang sudah makan? Ayah punya uang. Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam surga. Aku hanya seorang pengemudi sekarang. Memang seharusnya aku malu untuk masuk ke rumah ini yang meninggalkan. Aku sudah tua, lemah, dan sadar. Langkahku terakhir kembali untuk masuk ke rumah ini. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Namun aku malu untuk masuk ke rumah ini. Aku sudah tua. Dan Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan angin topan. Beginilah nasib ibu, nak. Bang, bagaimana kawan? Tidak dapat kamu memaafkannya. Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Memang dia masih tak kasihan. Kemana dia akan pergi setelah itu? Tak ada urus belas kasihan. Tak ada tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Karena bujang lepas seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia, ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih. Dia atau aku. Ya, aku akan balik kepada ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Kalau perlu bang, bunuh bang, bunuh ini bang. Kalau memang abang mau, aku akan balik kepada ayahku pulang. Ayahku pulang, ayahku
lewat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi, ayah meloncat dalam sungai. Punya apa? Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang. Dan dia yang angkuh. Dia angkuh seperti itu juga. Ayahku. 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 Aku telah bunuh ayahku. Aku telah bunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku pulang, karya Usman Ismail, persembahan teater Mas. Hapuskan segala rasa kerinduan, dan ternyata benar-benar ayahku pulang. Kisah-kisah tentang bangsa lambang